Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim, amma ba'dah. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para kiai, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH beserta Ibu Nyai dan seisi keluarga yang saya muliakan, Bapak, Ibu-ibu, para wali santri, santriwan, santriwati Az-Zikra yang saya hormati, segenap pengurus pengajian Az-Zikra yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Rabbil alamin, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, ditakdir oleh Allah bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini menambah amal jariah bagi kita sekalian, amin Allahumma amin. Salawat ma'asalam semoga tetap dilimpahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, seluruh zurriyah beliau, seluruh sahabat-sahabat dan umat beliau, termasuk kita sekalian insyaallah yang hadir di majelis ini sampai hari kiamat nanti, amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana biasa susunan acara majelis pengajian kita pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama tadi iftitah khatmil Quran 30 juz yang sudah dilaksanakan, dikhatamkan dan didoani oleh tim Az-Zikra di bawah koordinasi Bapak Dr. Andes Muhammad Basori dan Bapak Haji Muhtadi. Mudah-mudahan amal beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Kemudian acara yang kedua tadi penampilan para santri Az-Zikra, santriwatinya belum sebagian. Saya sangat tertarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ananda David, terutama Ananda Febri dan Ananda Puguh. Mudah-mudahan ilmu kalian menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi diri kalian, bagi orang tua kalian, bagi nusa bangsa kalian, amin Allahumma amin. Kemudian acara yang selanjutnya nanti adalah penyampaian mau'izah hasanah oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Kemudian acara yang keempat, laporan infak yatim. Insyaallah pada pagi hari ini sudah masuk kepada kami karena Pak Sri Widianto izin sowan mertuanya di Semarang. Pada pagi hari ini telah kami terima infak yatim yang pertama dari tim volleyball putri TNI Angkatan Udara Jakarta melalui Bapak Dr. Andes Ayub Hidayat MSI sebanyak 10 amplop. Kemudian dari Bapak Dr. Andes Ayub Hidayat SMI 2 amplop. Kemudian yang ketiga dari Bapak Haji Wagio Wonosobo 2 amplop. Sehingga total yang kami terima pagi hari ini sebanyak 14 amplop. Mudah-mudahan dibarokahi, dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih sempurna lagi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya nanti kami mohon bantuan Bapak Dr. Andes Ayub Hidayat MSI untuk berkenan menyerahkan santunan kepada anak-anak yatim yang pagi hari ini hadir di majelis ini. Terima kasih sebelumnya. Acara selanjutnya yaitu rehat konsumsi, nanti dikoordinir Pak Nur Hariri dan anak-anak santriwati. Kemudian acara selanjutnya penutup majelis. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti bersama, kita simak dengan baik, dengan seksama mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Wahyudi SHMH. Kepada Bapak Kiai dipun sumanggaaken. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan li rabbinal azimil jalil, salatan wa salaman rasulihi Muhammadin hadid dalil wa ala alihi washabi amsalil qanatil, amma ba'du. Para jamaah, wali santri serta seluruh santri Adzikra yang sangat saya hormati, saya banggakan, dan tentu para santri yang saya cintai. Saya sebagai guru ngajinya ikut bangga kalau ada santri bisa melanjutkan proses generasi para ustadz, para kiai, para da'i yang nanti menjadi berkembang. Itulah disebut pondok pesantren kader. Karena ciri-ciri pondok pesantren kader itu menyiapkan kader. Oleh karena itu saya mohon kesabarannya, setiap kali Ahad pagi saya harus menyampaikan laporan berupa hasil ngajinya anak-anak, sehingga apa betul di Adzikra itu setiap anak santri dilatih untuk menjadi kader. Tadi bicara syukur, saya hanya menegaskan saja. Ada syukur, ada syakur. Memang tidak mudah. Tidak mudah kita itu merasa menghilangkan rasa senang saat kita itu mendapatkan sesuatu dan menghilangkan rasa sedih saat kita kehilangan sesuatu. Maka di surat Al-Hadid tadi disampaikan oleh David, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar supaya kamu itu tidak merasa sedih saat sesuatu yang kita miliki itu lepas, yang kita harapkan lepas, yang kita pegang lepas, yang kita miliki hilang. Kita enggak boleh bersedih. Apa makna yang tersembunyi di balik larangan sedih? Dikhawatirkan kita ini bangga karena sesuatu itu. Kalau kita kehilangan sesuatu, yang sesuatu itu selain Allah Subhanahu wa taala berupa kebendaan, lalu kita sedih, dikhawatirkan kesedihan itu nanti menimbulkan hilangnya keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh sedih. Dulu tidak ada kok, sekarang ada. Dulu kita tidak punya, sekarang punya. Kalau suatu saat tidak ada lagi karena memang asalnya tidak ada. Dulu bapak ibu ini enggak punya rumah, sekarang punya rumah. Dulu tidak punya anak, sekarang punya anak. Suatu saat kalau hilang, itu sudah biasa karena memang asalnya tidak ada. Maka kalau kita menyadari bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu yang lain itu diadakan. Adanya diadakan. Maka kalau kita sadari sesuatu yang hilang yang kita miliki itu sudah biasa karena memang asalnya tidak ada, kemudian ditingkatkan bahwa kita tidak bersandar kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilangnya sesuatu tidak merubah pikiran kita untuk jatuh kepada kesedihan, depresi, apalagi stres. Jadi obat penyembuh jiwa, kecerdasan jiwa, itu memahami kedudukan sesuatu berupa harta benda di mata kita dan bagaimana di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri-ciri orang muttaqin. Orang muttaqin ketika bersyukur, maka dia tidak merasa sedih saat dia kehilangan sesuatu. Contoh kecilnya tadi adalah sakit. Sakit itu kehilangan sehat.
Ini contohnya. Maka kita tidak boleh sedih, biasa-biasa saja. Dan kita tidak boleh terlalu bangga. Wala tafrahu. Dan janganlah kamu bangga, senang. Bima atakum. Terhadap apa yang datang kepadamu. Terlalu bangga terhadap sesuatu yang kita miliki, harta, benda, jabatan, posisi. Jabatan suatu saat pasti hilang. Karena ada pensiunnya kalau pegawai negeri. Karena ada waktunya kalau politisi. Karena ada umurnya kalau itu kita sebagai pengusaha. Ada masanya, ada masa jaya, ada masa terkenal. Suatu saat akan hilang juga yang datang itu. Maka ketika dia datang berupa popularitas, berupa jabatan dan posisi, jangan terlalu bangga. Biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja. Ada ya biasa-biasa saja, enggak ada juga biasa-biasa saja. Ada orang berpisah, akhirnya kehilangan. Toh suatu saat juga berpisah. Mungkin hari ini tidak terpisah. Pada suatu saat kita terpisah. Terpisah dengan usia, terpisah dengan maut, terpisah dengan kematian. Apa bedanya? Hanya beda waktu. Maka yang biasa-biasa saja. Orang kalau biasa-biasa saja melihat sesuatu, itu ciri-ciri orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perspektif tasawuf itu disebut zuhud. Zuhud itu adalah hati yang tidak terpikat, ada dan tiadanya. Engkau ada, aku biasa, engkau tidak ada, aku biasa-biasa saja. Kau tak pengaruh kepadaku, karena hadirmu aku biasa, karena hilangmu aku juga biasa-biasa saja. Itu orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu ciri-ciri orang yang warok. Orang yang warok itu orang yang menjaga syariat. Sholatnya dijaga, ibadahnya dijaga, hukum-hukum Allah dijaga. Wa thiyabaka fatahhir. Dia selalu membersihkan baju. Baju kemanusiaannya, baju kehambaannya. Dia bersihkan, dia pantaskan dirinya sebagai seorang hamba di mata Allah Subhanahu wa taala. Dia pantaskan dirinya sebagai manusia di hadapan makhluk yang lain yang punya akal dan budi pekerti. Maka dia cerdaskan otaknya karena dia bukan hewan. Kalau kita enggak cerdas, apa bedanya kita dengan hewan? Kalau kita hanya mengurus fisik saja, hewan itu fisik, maka kita akan jadi hewan. Kalau kita hanya mengurus ruhani saja, maka kita akan seperti malaikat. Kalau kita mengurus akal saja, suatu saat akal akan menipu. Maka keseimbangan yang biasa-biasa saja. Yang ngurus akal kita, yang ngurus jasmani kita, yang ngurus rohani saja. Yang wajar-wajar saja. Hidup ini kewajaran kok. Hidup ini kewajaran. Nah, kewajaran itu warok. Kewajaran itu zuhud. Wajare wong lanang oleh wong wedok. Ora wajar lek lanang oleh wong lanang. Wajare ngono to. Wajare santri ngaji. Wajare murid belajar. Wajare guru ngajar. Wajare wong tua gelem direpoti anak. Jadi wong tua iku kudu gelem direpoti anak. Dan tugasnya anak ngerepoti wong tua. Wajar bapak turu, anak nggugahi. Bu, njok dhuwit. Aku sik ngantuk ya, Nduk. Kon nggodho aku ae. Tugasku pancen nggodho wong tua. Wajar. Sing gak wajar lek wong tua nggodho anake. Nggih napa mboten? Anak tidur. Terus orang tua bilang, "Ojo ditangekno. Sik ngantuk areku saaken."
Lek anak ndelok wong tua, gak kira ngomong ngono. Bu, ayo bu ndang tangi. Aku njaluk duit. Wajar toh? Wajar. Tugasnya anak nggodho wong tua, tugas wong tua njogo anak. Wajar toh? Wajar. Jadi hidup yang wajar-wajar saja. Hidup yang wajar itu yang zuhud. Wong dulu ndak ada. Sekarang ada. Kemudian tidak ada. Kok kita jadi susah? Wong dulu asalnya memang ndak ada. Dulu ndak punya rumah. Akhirnya rumahnya besar. Dipinjamkan ke bank, kena lelang terus enggak ada lagi. Biasa-biasa saja. Wong dulu asalnya ndak ada kok. Wah, iki abad iki. Iki rada abad iki, Pak. Syukur itu katanya David tadi adalah terbuka. Syukur itu membuka mata untuk melihat bahwa semua yang ada ini datangnya dari Allah. Ketika ada kesadaran bahwa semua datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah, itu syukur. Inna lillahi, inna sesungguhnya kami milik Allah lillahi. Wa inna ilaihi, sesungguhnya kami ini adalah akan kembali kepada kami itu siapa? Ya kita sebagai manusia, ya nyawa kita, ya umur kita, ya harta kita, ya anak kita, istri. Semua yang kita miliki itu milik dan akan kembali kepada biasa-biasa saja. Wong memang bukan pemiliknya. Kita sewa mobil. 1 hari, nanti jam 8 selesai. Jam 8 pemiliknya datang, terus diambil. Masa kita sedih? Wong memang bukan pemiliknya. Wong kita ini sewa. Kita kan dapat amanah anak ini. Anak ini milik siapa? Milik Allah. Istri milik siapa? Milik Allah. Diri kita milik siapa? Milik Allah. Suatu saat Allah akan mengambilnya. Biasa-biasa saja. Syukur itu maknanya terbuka. Orang tahu membuka mata bahwa semua yang diberikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang zuhud, kalau dipuji dia sedih. Tapi kalau orang arif, kalau dipuji dia senang. Itu Pak Basari. Orang zuhud itu kalau dipuji orang, dia mengatakan gelisah. Aduh, wah ini pujian dari manusia, bahaya ini. Bukan pujian dari Allah ini. Ini manusia yang memuji saya enggak mau, nanti ini menjadi sombong saya. Katanya orang yang zuhud. Tapi orang arif mengatakan, wah pujian ini dari manusia. Manusia kalau enggak digerakkan Allah enggak mungkin. Ini pasti takdir dari Allah. Dia memuji saya karena untuk peringatan agar saya hati-hati. Persepsinya berbeda. Kedua-duanya itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk dapat bersyukur itu harus ma'rifatullah. Enggak cukup dengan kemampuan akal saja. Harus ada kecerdasan spiritual. Harus ada kecerdasan jiwa. Kecerdasan jiwa itu apa? Kecerdasan jiwa itu adalah orang yang selalu belajar dan berusaha terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rabbaka fakabbir. Kum fa'andir. Dia berdiri, dia bangun, dia mendirikan sholat di tengah malam. Jadi cerdas akal saja enggak cukup, karena cerdas akal terbatas. Kalau ingin kita menembus batas harus cerdas jiwa. Untuk cerdas jiwa harus banyak bersujud kepada Allah. Namanya mujahadah. Kalau ingin cerdas jiwanya mujahadah, kalau ingin cerdas akalnya belajar. Yang kita tampilkan ini cerdas akal karena hasil belajar. Tapi kecerdasan jiwa mampu melihat secara terang
nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan lisannya kemudian mengucapkan alhamdulillah, sikapnya bersyukur kepada Allah berupa sedekah dan hatinya tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah rahmati Allah. Praktek ini susah. Tapi secara tidak langsung wali santri itu telah mempraktekkan cara bersyukur kepada Allah. Punya anak dipondokkan, kalau malam tahajud dia sujud. Nanti Bu, suatu saat ketika kita di alam kubur, di alam akhirat, Ibu akan terkejut. Ternyata yang laku dan datang kepada kita sujudnya anak. Bukan pekerjaannya, tapi sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat anak sujud itu menyelamatkan kita semua sebagai orang tua dari jilatan api neraka. Sujudnya anak itu adalah jalan menuju surga bagi orang tua. Enggak bisa dibandingkan dengan dunia seisinya, enggak bisa dibandingkan dengan jabatan. Maka enggak salah, anakmu sekarang ranking berapa? Enggak salah. Anakmu sekarang jadi apa? Enggak salah. Kerja di mana? Enggak salah. Jabatannya apa? Enggak salah. Gajinya berapa? Enggak salah. Tapi semua itu bisa jadi kecelakaan apabila tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang laku anaknya sujud apa tidak. Kalau anaknya sujud, ibu tidak usah ragu. Pasti, insya Allah, Allah akan mensurgakan kita semua. Yang laku di dunia dibawa ke akhirat itu sujud. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Tanda orang menghadap kepada Allah, tiket untuk masuk surga di jidatnya ini, apa namanya? Kening. Itu bersinar cahaya sujud. Kalau anak itu pernah bersujud, nanti akan jadi lampu penerang yang menerangi dirinya dan menerangi orang tuanya. Bangga anaknya bisa bahasa Inggris, bagus. Bisa fisika, bisa kimia, bagus. Tapi tidak bisa menandingi, bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini cara kita melihat kacamata syukur kepada Allah. Berbanggalah bisa kemudian kita bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, cara menggali kecerdasan spiritual, ma'rifat itu, dulu Nabi Muhammad SAW itu khalwat, uzlah, di gua Hira. Menyendiri. Melepaskan dengan ikatan komunikasi dengan siapapun. Bermunajat kepada Allah. Berusaha bertanya kepada Allah. Komunikasi dengan Allah, tidak komunikasi dengan seluruh manusia. Namanya uzlah. Namanya khalwat. Uzlah itu menyendiri. Khalwat melepaskan diri dari ikatan-ikatan hubungan-hubungan interaksi sosial. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Bagaimana kita mendidik anak kita biar bisa menjadi anak yang jiwanya terang dan cerdas? Apakah harus khalwat? Seperti yang dulu pernah ada? Apakah harus uzilah? Lalu kemudian ke alas purwo? Apakah kemudian membuat ruang kecil? Ukuran 1 meter kali 2 meter? Lalu tidak keluar kamar? Bapak Ibu yang saya hormati, anak Bapak Ibu ada di pondok, tidak berinteraksi dengan dunia luar yang banyak mengganggu dan tidak komunikasi dengan HP yang sekiranya merusak, itu sudah bermakna uzlah dan khalwat. Coba, santri-santri ini jam 3 bangun, antri dia di kamar mandi, sampai 10-5 anak. Ada yang tertidur di halaman, di lapangan, nunggu untuk ke kamar mandi. Sementara anak lain tidur. Setelah itu dia sholat subuh, sampai kemudian ngaji. Enggak sempat dia itu
untuk ganti pakaian, maka dia harus berpakaian seragam saat tahajud. Kemudian dia berangkat sekolah. Makannya keburu-buru, berangkatnya keburu-buru. Pulang dari sekolah, jaga stamina, habis sholat zuhur, dia istirahat sebentar. Setelah itu ngaji. Setelah ngaji, sholat maghrib. Setelah itu ngaji lagi. Tidak ada waktu dia berinteraksi dengan dunia luar. Apa itu juga enggak zuhud? Apa itu tidak khalwat? Luar biasa. Dia tidak keluar dari lapangan ini. Tidak keluar dari pagar ini tanpa izin. Dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dia meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Teman-temannya yang mengajak bermain waktu liburan, dia mengaji. Ini libur panjang kemarin. Tapi anak-anak mengaji. Apakah itu tidak bentuk khalwat dan uzlah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah cara bersyukur kepada Allah. Secara tidak sengaja ibu telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kesulitan transfer uangnya. Uang agak terlambat, duit tidak punya. Besok ketika kita sebagai orang tua meninggal dunia, sorone itu apa bahasa Indonesia nih? Susahnya orang tua mencari uang dikasihkan anaknya yang sedang sekolah dan mondok itu, ternyata itu mempermudah dan mempercepat kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju mencari ilmu, dia mendukung, dia mensupport, dia capek mencari biaya, dia capek fisiknya, dia capek pikirannya, dia capek jiwanya, maka itu Allah akan mempermudah dia jalan menuju surga. Hari ini kita susah, hari ini kita kesulitan, tapi insya Allah itu mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dimaksud syukur bil fi'li, syukur perbuatan katanya David tadi. Kalau alhamdulillah syukur lisan, ini syukur perbuatan. Syukur hati adalah syukur di mana kita mampu secara terang melihat bahwa ini min fadli rabbi. Hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya sering memotivasi kepada anak-anak, mungkin tidak berlebihan, saya memang ingin anak santri itu jadi semua. Saking inginnya kadang-kadang ngoyonya kebacut-bacut. Ngoyo saya ini ternyata Pak Ayub. Jadi ngaji itu Bu, ini waktu sekolah. Saya takut kehilangan waktu. Waktu sekolah, sekarang jam 5 harus persiapan. Subuh itu 4:30, hanya 30 menit. Jadi bagi yang sekolah sudah tidak ngaji, kecuali hanya 10 menit baca kitab, sebentar berangkat dia. Zuhur tidak mungkin saya ngaji sama anak-anak, karena anak-anak posisi capek. Dia harus saya beri waktu untuk istirahat. Asar itu gak tega saya. Melihat anak-anak itu masih capek malamnya belum selesai. Akhirnya saya rubah. Yang baru-baru, yang masih baca kitab baru-baru ini, ngajinya Isya sampai jam 9. Subuh hanya 10 menit. Yang lama-lama kita harus ngaji sampai jam 12 malam. Sudah 3 hari ini. Jadi kita ngaji sampai jam 12 malam. Kenapa? Sebab ternyata kalau jam 9 selesai ngaji, anak-anak itu enggak tidur. Ada yang jagongan, gesah. Ada yang kadang-kadang curi-curi HP, main HP. Wah, daripada main HP ini buat ngaji aja. Jadi saya setiap malam ngaji sampai jam 12 harus bangun jam 3. Berarti tidur berapa jam? 1, 2,
3 jam. 3 jam. Ini mohon maaf, ini bukan pamer sama wali santri, enggak. Kalau kita serius dan anak-anak serius ngaji, ini enggak akan berhasil kalau orang tuanya enggak serius. Karena pendidikan yang tertinggi, yang terpenting, guru yang paling bagus itu orang tua. Lembaga pendidikan paling bagus adalah rumah tangga. Pondok ini kedua, sekolah itu kedua, nomor 1 rumah tangga. Guru terbaik adalah orang tua. Maka sebenarnya posisi kami membantu orang tua. Oleh karena itu, karena ibu tidak sempat mengajar, maka ibu harus sempat berdoa. Kasih support, jangan ditelepon. Ayo nak nang mall, enggak usah. Nah, sekarang blonjo mumpung minggu kan mari pengajian, ayo melaku kan suwi gak mangan, ora usah, gak mangan bareng, ora usah. Zuhud, holwat, uzlah, dipokso titik. Ben wis, ben nang pondok, rodok bosen titik, bosen nang pondok ngono-ngono tok, bosen iku sing garis mlebu surga. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang mutiara yang disampaikan oleh David. Sekali lagi, tidak cukup cerdas otak. Harus cerdas jiwa. Karena cerdas jiwa itu mampu menembus batas ruang dan waktu. Kita bisa berimajinasi. Tidak usah khawatir masa depan. Kalau cerdas jiwanya dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? Syakiran li'an umihi ijtabahu wa hadahu ila sirati mustaqim. Orang yang syukur, orang yang syakur, orang yang zuhud, orang yang warok atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipraktekkan dan diimplementasikan berupa ibadah secara total, optimal, sungguh-sungguh dan serius, ijtabahu. Allah akan memilih dia. Dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah, sebagai orang yang dicintai Allah, sebagai orang yang ditempatkan di surganya Allah. Wahadahu, dan akan dikasih petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, ila sirati mustaqim, menuju jalan yang lurus. Syaratnya syukur, syaratnya zuhud, syaratnya warok. Warok itu maknanya apa-apa ketetapan Allah itu dijalanin. Prakteknya gini, biar langsung bisa praktek ya Bu ya. Biar praktek gini, hukum sosial tidak boleh mengalahkan hukum Allah. Contoh, hukum Allah gini. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Ini hukum Allah ini. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka harus memuliakan tetangga, menghormati tetangga. Hukum Allah. Hukum sosialnya. Orang kalau bertetangga ya harus saling menghormati. Hukum sosialnya. Kalau satu dengan yang lain tidak menghormati, kita biasanya juga cuek. Bagaimana mendahulukan hukum Allah? Hormatilah orang itu karena memang itu perintah Allah. Bukan karena kita ingin mendapat balasan. Tak ulangi. Kita senang sama orang lain bukan ingin dapat balasan, tapi karena memang itu tugas dari Allah. Sehingga seandainya ada tetangga yang enggak baik sama kita, kita tidak ada urusan dengan dia karena tugas kita berbuat baik sama tetangga. Yang merintah adalah Allah. Itu contoh orang warok mendahulukan hukum Allah. Kamu kenapa berbuat baik sama dia? Ya karena dia baik sama saya. Tidak.
Kita berbuat baik sama orang lain karena memang Allah menugaskan kita, mewajibkan kepada kita agar kita itu berbuat baik sama orang lain. Perkara orang lain tidak berbuat baik kepada kita, itu enggak urusan kita. Ini contoh kalau kita ingin mengimplementasikan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, jadi seperti saya sama ibu. Saya juga latihan, juga belajar. Ada orang tua, anaknya dididik, pinter, orang tuanya enggak terima kasih, ada. Anaknya enggak terima kasih, ada. Guru harus mendapatkan ilmu bahwa dia tidak terima kasih, orang tuanya enggak terima kasih, enggak ada urusan. Tugas kita dari Allah mengajar. Enggak ada urusan. Kesuwun gak kesuwun nopo jari ini, sing penting kula ngajar. Nah jenengan pripun? Sampeyan juga begitu. Tugas saya ngajar agar anak mendapatkan ilmu. Ojo terus saling ingin dihormati dan ingin dihargai, gak mari-mari kok. Sing kiai ini kepingin dihormati wali santri, sing wali santri kepingin dihormati, tidak usah. Saling pada posisi masing-masing. Kula pingin ngajar mergo niki perintah saking Allah, jenengan menampatkan anaknya karena memang untuk mendapatkan ilmu. Sudah saling sama-sama karena perintah Allah. Itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat yang saya sampaikan. Besok Bapak Ibu komunikasi dengan anaknya agar anaknya suruh tampil di depan sini. Request ya, request. Tidak hanya lagu yang request. Baca kitab harus request. Jadi ibu datang, nah kayak Deva ini saya dapat informasi ayahnya minta agar Deva maju. Kemarin akhirnya tak tes dulu, maju ke seniornya dulu. Saya mau maju ayat ini yang saya sampaikan, suruh ngi'rab. Karena belum selesai i'rab nahunya, tidak boleh maju. Karena yang maju di sini harus sudah bisa nahu dan sorof. Maka tugasnya Deva Pak, dalam 1 bulan ini harus menyelesaikan nahu sorof. Ya, siap Deva ya, itu orang tuanya pingin kamu maju. Nah, bagus sudah Pak, sekarang sudah jadi takmir dia. Ya, penyakitnya cuma satu, ngantuan. Yang lain enggak, sudah yang lain itu. Sudah enggak ngerokok, sudah enggak. Ya pas saya enggak tahu cuman. Alhamdulillah. Ya ibu ya, besok request ya. Request kan ada grup wali santri itu. Bi, tolong anak saya besok gitu ya. Nah tak siapkan. Soalnya ini di video terus di YouTube kan. Nanti itu temannya, saudaranya tahu semua. Tak YouTube kan nanti. Ya, anak yang tampil keluar di YouTube. Tadi maunya Rida. Tapi karena waktu, minggu depan berarti ya. Saya punya agenda seperti itu tiap Ahad pagi. Saya kira demikian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa bersyukur kepada Allah. Sepikan hati dari keinginan-keinginan duniawi bukan berarti kita tidak punya dan tidak mencari harta. Kita tetap punya harta, tapi kita tidak terpikat dan terpesona dengan harta. Kita kelola harta kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manage sesuatu yang diberikan Allah itu sebagai nikmat untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum doa saya lupa, saya harus umumkan yang senang-senang ini saya umumkan, yang enggak senang saya umumkan ke wali santri. Ngaji malam itu Pak, jam 9 sampai jam 12 itu khusus yang besar-besar. Yang sudah bisa baca kitab. Tapi tadi malam ada pemandangan unik. Ada anak baru tiba-tiba datang. Kamu kok ikut? Kan kamu masih anak baru yang belum selesai baca kitabnya. Baru 2 bulan di sini. Saya ingin ikut Bi. Ngantuk lo nanti kamu. Ini sampai jam 12 dan kamu harus bangun jam
3 atau setengah 4, siap. Luar biasa, masih SMP kelas 1. Ikut Pak. Yang saya tunjuk berdiri, yang ikut tadi malam. Dinda. Ya berdiri. Fiona. Java. Nah, siapa lagi? Siapa lagi? Ada Selfie anak baru. Ya, nah duduk nak. Nah, sekitar jam 11.15 saat kita membahas tentang ilmu yang tinggi sudah, nggak ada suaranya, kemana? Ketiduran semua. Jadi udah tidur semua. Tidurnya bukan di sini, ngajinya di kafe sana, di kursi itu Pak. Jadi sudah mendengkur sambil agak melengkung gini tangannya, badannya itu di kursi. Saking senangnya ngaji. Nah gitu itu sebelum subuh sudah ada di masjid. Luar biasa anak-anak ini. Saya lihat tadi yang sudah sebelum subuh di masjid itu Fiona. Sudah di masjid. Lu nak, kamu tadi malam jam 12 baru selesai ngaji. Ini tahajudnya sudah ada di sini, luar biasa. Iki lek bertahan sampai kuliah, selesai sudah Bu, insya Allah sudah. Nah anak-anak yang begini harus dijaga. Jangan sekali-kali dibiarkan bergaul dengan anak-anak yang sekiranya mempengaruhi kebiasaan baiknya ini. Jaga, ada ibunya Fiona, ada. Nah, ada ibunya Dinda. Jaga, ya. Ojo disambangi terus ben uzlah. Ada ibunya Java. Jaga dari pergaulan negatif. Jaga betul. Anak ini dan yang lainnya juga ya. Yang lainnya juga sama. Cuman ini sudah agak luar biasa, Pak. Lho ngarek anyar terus melok ngaji hikam barang ini ingin tahu saya bi. Sing dibahas Abi itu lek bengi apa jadi gitu ke saya. Luar biasa ini. Dinda ya. Dinda, Fiona, Alma yang SMP 1 sama lagi harus menunjukkan prestasi di SMP-nya. Kamu ngaji kitab tumpuan mosok sekolah terus gak ranking 1. Kalahkan semua itu di sekolah. Gitu ya. Nah, cocok ya kalau gitu. Di pondok prestasi, di sekolah harus prestasi. Senang orang tua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga anak-anak kita menyenangkan dan membanggakan setelah mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khusus santri hafalkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Nanti zuhur setoran. Kalau enggak zuhur asar, kalau enggak asar maghrib, kalau enggak maghrib isya. Pokoknya talqih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Itu doa untuk orang tua juga. Ya, bersyukur kepada Allah, mendoakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.